Siapa cinta sejatimu dan bagaimana kisahmu bersama dengan dia? Lalu apa arti hadirnya dia di hidup kamu? Kalau kamu penasaran, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan namaku Weni. Di video kali ini masih video permintaan maaf karena di awal tahun baru aku nggak ngupload video sama sekali lebih dari seminggu. Jadi ini adalah tema yang aku tahu kalian semua suka dan aku buat dengan energi yang lebih baru di awal tahun ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan kamu tertarik dan ada banyak hal positif yang kamu dapatkan tentang siapa cinta sejati kamu. Dan ya, reading kali ini lebih aku fokuskan kepada bagaimana alur kisah cinta kamu bersama cinta sejatimu dan apa arti hadirnya dia di hidup kamu, apa makna terbesar yang nanti akan kamu rasakan ketika dia sudah hadir di hidup kamu. Seperti biasa, aku akan pakai metode pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Bisa kamu lihat dari gambarnya atau urutan kartunya. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini tentang cinta sejatimu, dan yang pertama lebih kepada bagaimana alur kisah cintamu bersama dengan dia. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya mengenai cinta sejatimu. Ada Justice, Wheel of Fortune, dan Six of Wands. Kalau aku lihat di sini hadirnya dia atau alur kisah cinta kamu lah ya, lebih tepatnya di awal-awal di sini. Kalau aku lihat momen dimana kamu itu sudah lebih damai tentang hati kamu. Dan aku lihat sih kebanyakan yang memilih kartu pertama ini pernah mengalami sebuah kejadian atau mungkin beberapa kali kejadian yang kurang menyenangkan, yang bisa aja berhubungan dengan kisah cinta kamu, mantan pacar kamu, atau mungkin juga pernikahan orang tua kamu, atau hubungan ayah ibu kamu gitu. Jadi sesuatu yang membuat kamu tuh takut untuk berpacaran, in relationship dengan lawan jenis, bahkan menikah, bahkan mungkin nanti pingin jadi orang tua tuh kayak kamu tuh mempertanyakan diri kamu sendiri gitu loh, kayak antara pengen gak pengen, kayaknya aku nggak nikah aja deh, atau mungkin kayaknya nggak mungkin deh aku ketemu dengan cinta sejatiku. Tapi ternyata seiring dengan waktu berlalu, kamu mendewasa, semakin belajar, semakin mengerti bahwa segala hal yang kamu lalui di belakang itu ternyata membawa banyak kebaikan di hidup kamu. Kamu jadi mengerti apa aja yang harus kamu persiapkan tentang diri kamu. Dan aku rasa dia datang di saat kamu sudah menemukan tentang diri kamu sudah mengerti apa value yang kamu harapkan kalau suatu saat nanti kamu akan berpasangan dengan seseorang. Kamu sudah mengeset boundariesnya kamu. Jadi kamu di sini tidak takut tapi juga tidak kebablasan, dalam artian kamu juga mempersiapkan banyak hal supaya nggak mengulangi kisah kamu yang sebelumnya atau mengulang kisah orang tua kamu yang kurang menyenangkan itu. Jadi aku rasa itu alurnya ya. Dan dia datang membuat banyak perubahan positif di hidup kamu. Memang di sini kamu kayaknya butuh waktu yang agak sedikit lebih panjang dibanding teman-teman kamu untuk bertemu dengan cinta sejati kamu, tapi dia sangat layak buat kamu tunggu, atau lebih tepatnya dia sangat layak selama kamu berproses gitu loh. Jadi mungkin kamu ngerasa kayaknya dia masih jauh, tapi di sela waktu itu kamu berproses dan ada banyak kebaikan di sana sampai nanti kamu benar-benar bertemu dengan dia dan dia ngasih banyak kebahagiaan buat kamu tanpa kamu paksakan, tanpa kamu harus berpura-pura jadi orang lain. Jadi bahagianya kamu menjadi diri kamu plus dianya yang seperti apa yang kamu harapkan gitu loh. Memang dia nggak sempurna, tapi dia itu gambaran sosok yang pernah menjadi bayangan kamu, impian kamu, dan pernah kamu lupakan bahwa aku nggak mungkin menggapai impian itu, tapi dia datang gitu sebagai sesuatu yang hadiah nggak terduga gitu loh, yang bisa dia megang tangan kamu, tertawa bareng kamu, happy bareng gitu-gitu loh. Jadi aku rasa itu poin yang bisa kamu rasakan tentang kehadiran dia. Dan di sini memang banyak aspek sih yang aku lihat. Kadang kamu itu masih melihat ke belakang.
gitu di sini, melihat ke belakang, melihat ke masa lalu. Terutama kalau kamu di sini mengalami banyak kejadian pahit ya, di mungkin masa kecil atau masa remaja kamu seperti itu. Entah yang memang kamu alami sendiri atau seperti aku bilang tadi, mungkin ini berhubungan dengan orang tua kamu, tapi dia membantu proses itu. Dalam artian proses, iya masa lalu kamu nggak enak, but it's okay, cerita aja ke aku. Kalau emang kamu ngerasa ke-trigger atau mungkin kamu ngerasa masih nggak nyaman, cerita deh ke aku gitu. Dan entah gimana caranya, dia itu bisa meyakinkan kamu bahwa dia tuh support ke kamu dalam banyak hal. Dia support impian kamu, dia bisa mengerti emosi kamu, dia bisa memahami ketakutan-ketakutan kamu yang kamu tuh nggak bisa gampang cerita ke banyak orang, tapi dia bisa mengerti itu. Jadi aku rasa itu alur yang pertama bikin kamu bahagia, yang kedua membantu kamu pelan-pelan berdamai dengan masa lalu kamu. Supportnya dia sih yang paling kamu rasakan tuh, supportnya dia. Jadi kamu kalau selama ini ngerasa nggak ada kah orang yang bisa memahami aku, nggak ada kah orang yang bisa bener-bener menerima aku, baik dan buruknya aku, tapi dia bisa di sini. Jadi aku rasa itu hal yang sangat bisa kamu rayakan ketika nanti kamu bertemu dengan dia. Jadi aminin, poin itu sangat positif. Mudah-mudahan akan menjadi bagian dari kisah cinta kamu nanti. The Emperor, terutama kalau kamu pihak perempuannya ya, karena aku sering bilang yang nonton videoku lebih banyak perempuan. Tapi kalau kamu adalah pihak laki-lakinya, mudah-mudahan ini adalah kamunya. Jadi di sini seseorang yang energi maskulinnya itu kenceng banget. Mungkin kalau kamu di sini suka nonton kayak video-video singkat di TikTok atau di Reels, sesuatu yang berhubungan dengan energi maskulin, energi feminin, kamu di sini mungkin mengerti ya bahwa laki-laki seharusnya memang jadi provide-nya kamu. Kalau kamu pihak perempuannya ya, jadi kayak ngasih kedamaian di hati kamu, ngasih ketenangan, cinta, termasuk juga tentang keuangan. Makanya aku sering banget bilang akhir-akhir ini di videoku, jangan mau dengan konsep split bill, atau bahkan kamu sebagai perempuan yang selalu ngebayarin dia, jangan mau dengan konsep itu. Karena seharusnya kamu sudah memberikan hati kamu, hidup kamu buat dia kalau dia nanti akan menikah sama kamu. Jadi memang seharusnya dia juga ngasih yang lebih. Jadi jangan semua-muanya tuh kamu gitu loh di sini. Jadi mudah-mudahan dia nanti akan ngasih provide itu kepada kamu. Perasaan kamu lebih nyaman, kamu ngerasa aman sama dia, cintanya terpenuhi dari dia juga, dan ya secara keuangan juga dia akan provide buat kamu. Ya sekali waktu kamu mungkin ngasih hadiah ke dia, it's okay, tapi bukan untuk menanggung beban kehidupan si laki-laki atau si maskulin. Itu nggak akan sehat buat kamu, nggak sehat juga buat dia. Jadi coba pikirkan. Jadi kalau nanti ada orang datang kepada kamu, seseorang gitu ya, cowok datang kepada kamu dan dia kelihatan males-malesan, minta dibayarin ini itu secara terang-terangan, minta ngutang-ngutang ke kamu, no, it's not him. Bukan dia cinta sejati kamu. Karena seharusnya yang lebih bertanggung jawab, disiplin, pekerja keras, ada aksi-aksi gitu, dan bukti-bukti dari janjinya dia, nggak cuma sekedar janji semata. Yes, di sini aku lihat ada keterikatan yang luar biasa. Kartu ini diawali dengan Justice dan Strength, berarti kalau aku lihat sih berarti ada energi yang cukup kencang mengenai past life. Sebagian dari kamu di sini ada yang sudah pernah bertemu di past life kelihatannya, dan ketemu lagi di kehidupan sekarang untuk sebuah janji, dan mudah-mudahan menjadi cinta sejati gitu ya, yang saling memahami. Ada kelembutan di hati kamu dan dia untuk menjalani hubungan ini. Jadi poin pentingnya adalah kelembutan itu sendiri. Kelembutan dalam berkata-kata, kelembutan bersikap, kelembutan menghadapi masalah, kelembutan dia menghadapi kamu, kelembutan kamu juga memanjakan dia, kelembutan kamu dalam memahami dia. Jadi kelembutan intinya. Kartu Strength kelihatannya menyeramkan, kaku, tapi sebenarnya kalau kamu bisa mengeluarkan sisi kelembutan kamu akan bisa menarik energi kelembutan seseorang yang menjadi cinta sejati kamu gitu. So, aku mau masih lihat alur kisah kamu ya, ekspektasi. Jadi gini, kamu mungkin sudah nge-set goal, aku pengen bersama dengan seseorang yang begini. Maka bertahanlah dengan ekspektasi kamu. Kalau kamu berharap aku nanti pengen deh berpasangan dengan laki-laki yang pekerja keras, bertanggung jawab, yang mandiri dengan kehidupannya, yang sudah nggak manja-manja ke orang tuanya ya, terutama kalau dia di usia yang produktif, maka pertahankan itu. Atau mungkin kamu punya ekspektasi lain, maka pertahankan ekspektasi kamu. Karena itu akan membantu proses kedepannya sih kalau aku lihat. Dan obrolin ke dia adalah orang yang mau ngobrolin ini sama kamu. Jadi kayak, nanti sayang kalau suatu saat kita menikah,
kamu berharapnya punya anak berapa gitu. Dia akan menanyakan itu ke kamu dan dia akan terbuka aja kalau kamu menanyakan hal yang sama. Jadi aku rasa di sini nanti akan ada titik di mana kamu dan dia sama-sama, oh ekspektasi dia begitu, apakah aku bisa memenuhi atau sudah terpenuhi gitu, ataukah masih harus diusahakan. Jadi sesuatu yang lebih kepada itu. Jadi jangan ragu untuk bilang, ya, ucapkan dengan jelas apa yang kamu harapkan tentang hubungan ini, hal-hal apa aja yang harus dibatasi. Kalau yang begini boleh, yang begini nggak boleh gitu. Kalau yang begini kamu bisa menerima, kalau yang begitu kamu nggak bisa menerima. Hal-hal seperti itu. Jadi jangan ragu. Di sini aku lihat kamu dan dia akan bisa menjadi pasangan yang sama-sama kompromi mengenai keinginan satu sama lain gitu ya. Minta bantuan. Jadi kalau sebelumnya misalnya ada sebagian dari kamu yang pernah mengalami kekerasan mungkin secara emosi atau secara fisik, bahkan mungkin seksual, dan kamu ngerasa luka itu masih ada, dan kamu ngerasa kayaknya aku lebih nyaman kalau aku bilang ke dia, tapi mungkin kamu ragu kayak dia bisa nggak yang menerima masa laluku. Boleh aja kamu cerita ke dia kalau emang intuisi kamu mendorong kamu udah cerita ke dia gitu. Tapi kalau misalnya intuisi kamu mengatakan udahlah, lebih baik aku kubur dalam pengalaman sebelumnya, tapi aku akan berjanji dan mengusahakan lebih baik lagi gitu. Dan selama kamu yakin bahwa luka itu nggak membawa sisa-sisa yang bisa mempengaruhi kisah cinta kamu, maka berjalanlah. Jadi semua terserah kepada kamu. Kamu pingin bilang ke dia, kalau kamu ngerasa dia pun bisa membantu kamu, karena emang energi support dari dia sangat luar biasa besar. Tapi kalau kamu ngerasa sudahlah, lebih baik dia nggak tahu, ya sudah, rahasiakan dan nggak perlu diungkit-ungkit, tapi berjanji ke diri kamu harus lebih baik dari yang lalu, dan luka itu sudah sembuh. Jangan sampai lukanya masih terasa dan kamu proyeksikan di kisah cinta kamu, atau nanti peran kamu sebagai orang tua, jangan sampai kayak gitu. Oke? Kemudian ada pattern di sini. Jadi ikuti value. Aku kan tadi awal-awal bilang ya, kalau emang kamu punya value, kamu punya visi misi ke depannya, maka set dan jangan berubah-ubah hanya karena kamu kecintaan. Makanya aku bilang buat teman-teman perempuan aku, adik-adik perempuan aku nih yang masih muda-muda, jangan kecintaan sama laki-laki. Kamu juga harus logis gitu loh di sini. Cinta boleh, tapi yang berlebihan gak baik. Jadi makanya di sini jangan sampai kamu menurunkan value kamu hanya karena kamu takut dia pergi dari kamu. Padahal dia kelihatan banget toksik, kelihatan banget dia malah menurunkan kualitas kamu gitu-gitu loh. Jadi apresiasi diri kamu, apresiasi segala hal yang sudah kamu bangun tentang diri kamu. Gitu di sini. Dan berhentikan sesuatu yang kalau emang itu nggak cocok buat kamu. Jadi untuk sampai ke cinta sejati kamu mungkin harus menghentikan atau mungkin cut off beberapa orang, sampai kamu nanti akan bertemu dengan seseorang yang justru akan menghargai value kamu. Seperti itu. Iya. Lalu ada eksklusif di sini. Aku rasa nanti kamu dan dia benar-benar menjadi orang yang komitmen gitu loh. Jadi sejak awal ketemu sama dia, itu obrolannya udah ke arah yang serius memang, dan gak cuma ngobrol atau janji, tapi benar-benar diusahakan dengan bukti. Dan di sini sama-sama saling menjadi sosok calon suami yang bisa diandalkan, sosok calon istri yang juga bisa diandalkan gitu loh. Itu energinya berasa. Energi gak pernah bisa bohong. Jadi intuisi kamu yang akan bisa merasakan seberapa yakin kamu akan sisi tersebut. Dan di sini benar-benar setia ya. Energi kesetiaan antara kamu dan dia itu sangat kencang sekali. Jadi mudah-mudahan nanti akan kamu rasakan. Kemudian di sini adalah apa sih arti hadirnya dia di hidup kamu? Apa hal terbaik yang dia berikan di hidup kamu? Selain yang tadi sudah aku jelaskan, I am bonded. Kalau di sini kamu pernah di situasi diabaikan, nggak diperhatikan, mungkin nggak diperhatikan orang tua kamu dulunya ya, karena mungkin mereka sibuk atau mungkin mereka berpisah gitu, atau mungkin kamu pernah di ghosting, ditinggalkan oleh mantan kamu sebelumnya. Bersama dengan dia kamu akan mengerti, oh seperti ini ya rasanya dicintai, oh seperti ini ya bahagianya dipeluk dengan hangat, dengan tulus, oh seperti ini ya rasanya di-provide seseorang yang membuat kamu merasa aman, merasa terpenuhi baterai cinta kamu, merasa dunia aman. Walaupun dunia dalam kondisi gonjang-ganjing, kamu merasa aman bersama dengan dia. Walaupun memang harus ada beberapa ujian, masalah yang harus kalian berdua hadapi, tapi kamu ngerasa aku aman bersama dengan dia. Karena kami berdua pasti sama-sama bisa menghadapi situasi seburuk apapun itu. Karena kamu terikat dengan dia. Terikat di sini dengan usaha yang sama-sama
kompatibel ya gitu, sama-sama seimbang gitu antara kamu dan dia. Jadi itu, dan di sini bisa jadi bahasa cinta dia sentuhan fisik, suka dipeluk, suka dicium, suka digandeng tangannya, suka dimanja-manja gitu. Atau mungkin kamunya yang seperti ini, yang bisa memenuhi, dia memenuhi baterai cinta kamu, mengisi bahasa cintanya kamu. Seperti itu. Kemudian I'm cherished. Di sini memang kelihatan banget kalau sebenarnya di kartu oracle aku yang ini ya, Find Your Light. Di sini sebenarnya nggak semua kartunya tuh berdua-dua romantis kayak gini, nggak semua. Ada yang sendirian lagi sedih gitu ya. Tapi di kamu dapatnya dua-duanya sama-sama manis gitu. Jadi mudah-mudahan kalau emang sebelumnya kamu pernah ada kejadian yang nggak menyenangkan, mudah-mudahan kesabaran kamu, kebaikan hati kamu, kamunya bisa melindungi diri kamu dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan itu karma baik kamu untuk ini. Seseorang yang memang layak kamu tunggu-tunggu, seseorang yang hadirnya seperti hadiah besar buat kamu, dan romantisnya iya, saling memahaminya iya, seimbang dalam banyak hal, mengusahakan yang terbaik, kompak bersama, seperti itu. Dan ya ini manis sih, kartu yang sangat manis sekali. Jadi nggak cuma sekedar janji cinta, tapi mengusahakan bersama. Aku rasa itu kekuatan terbaik dari hubungan kamu dan dia. Jadi aminin ya kartu ini. Jadi dia sangat menghargai kamu, dia sangat menghormati kamu, dia sangat mendukung kamu dengan seluar biasa itu. Kemudian arti hadir dia yang lainnya, ada jalan menuju puncak gunung gitu ya. Jadi kamu sedang dalam jalan menuju sukses. Jadi kalaupun kamu ngerasa aku belum merasakan kehadiran dia gitu kan, aku masih aja single nih di 2025, it's okay gitu. Karena memang kalau aku lihat di sini, untuk bertemu dengan dia nggak mudah, lumayan berliku-liku. Dari sisi dia dalam menunggu kehadiran kamu juga berliku-liku. Dan juga nanti ketika kalian bersama juga jalannya, ya namanya pasangan pasti akan ada aja ujiannya. Tapi aku lihat di sini kalian berdua akan bisa kok selamat sampai tujuan kalian, mudah-mudahan gitu. Jadi di sini aminin bahwa kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sukses dalam hal apapun itu yang menjadi impian kalian berdua. Kemudian di sini ada broom, ada sapu ya, rumah baru, attitude atau mungkin kebiasaan ya yang baru. Jadi di sini nggak, mudah-mudahan kamu dan dia nanti akan punya rumah sendiri yang nyaman, hangat, mungkin nggak yang semewah itu, tapi hangat dan nyaman buat kalian tinggali, membangun keluarga kecil kalian. Atau mungkin juga ini bisa jadi bahwa dia akan menjadi rumah terbaik kamu untuk pulang. Jadi rumah yang dimana kamu nyaman menjadi diri kamu nyaman bercerita apapun, tertawa, menangis, membangun impian bersama. Jadi rumah yang sejati gitu ya. Mudah-mudahan kamu pun menjadi rumah terbaik buat dia. Ada gajah di sini ya, sebuah perjalanan panjang, bisa saja perjalanan secara fisik atau mental. Tapi apapun itu yang nanti akan menjadi ujian atau mungkin masalah yang kalian hadapi atau mungkin apapun itu, tenang aja, itu semua akan membuat kalian berdua akan menjadi pasangan yang semakin bijak dan bijak pada akhirnya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan melihat nanti kalau kalian diuji kalian akan stres, enggak, jangan, tapi justru menjadi wadah dimana untuk melihat sekompak apa kalian berdua bisa bersama. Seperti itu ya. Dan sekarang aku mau lihat ciri-ciri lain dari dia. Apa aja ciri-ciri lain yang bisa kamu lihat atau kamu perhatikan tentang dia? Bisa aja kamu dan dia di sini pernah bertemu di kampus yang sama, atau memang dia tipikal orang yang suka mengejar pendidikan. S1, S2 atau S3, mungkin kuliah di luar negeri adalah impiannya dia. Suka makan, terutama mungkin di sini kuliner Jepang ya, ramen, sushi, yang seperti itu, snack-snack Jepang. Di sini bisa aja dia orang yang sangat ceria ya, cheerful banget seperti kartu Wheel of Fortune. Atau mungkin dia suka dengan warna-warna merah, oranye, kuning yang mungkin berhubungan dengan pernak-pernik di rumahnya dia. Seperti itu. Kemudian hal lain tentang dia, Juni bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, bulan kelahiran, atau mungkin bulan dimana kalian akan bersatu. Seperti itu iya. Di sini mengkonfirmasi kartu strength-nya, kelihatannya memang ada sebagian dari kamu yang terhubung dengan past life, seseorang dari past life yang mana energinya adalah kamu seperti merasa kenal dengan dia walaupun baru bertemu. Kamu seperti bisa membaca pikiran dia, kamu seperti bisa membaca isi hati dia. Walaupun kamu di sini bukan indigo misalnya, tapi kamu bisa membaca energi dia gitu dengan sangat mudah. Karena sebenarnya kamu dan dia pernah kenal di
past life gitu. Dia di sini suka makan emang ya, selain masakan Jepang kelihatannya dia suka dengan seafood, fast food gitu ya, burger, pizza yang seperti itu, atau mungkin dia punya usaha-usaha di bidang kuliner juga bisa. Dia suka jalan-jalan keliling kota, terutama kalau dia punya sepeda motor gitu ya, atau mungkin mobil gitu ya, jalan-jalan keliling kota berdua sama kamu. Malam-malam mungkin wisata kuliner gitu ya. Bisa jadi di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan konstruksi bangunan. Di sini juga ada kemungkinan kalau kamu dan dia bertemu di zona kantor atau di area pekerjaan kamu dan dia. Tinggi dia di atas rata-rata. Jadi dia, kalau dia orang Indonesia berarti tinggi dia melebihi rata-rata orang Indonesia. Kalau dia orang dari luar negeri ya mungkin emang dia setinggi itu gitu ya. Kemudian aku pengen lihat di sini zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Leo, Pisces, Sagittarius, Aries, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau dia M, U, J, R, A, M, Z, L, S, E, Q. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 24, 5, 19, 30, 27, 7, 20, 1, 25, dan 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu. Semoga ada banyak hal positif yang nanti benar-benar hadir di hidup kamu ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan buat kamu di sini cinta sejati kamu. Poin pertama lebih akan aku tekankan kepada bagaimana alur kisah cintamu dengan dia. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja di sini ya. Cinta sejati kamu. Oh, the world. Ada the hermit. Ada Ace of Wands. Oh, jadi buat teman-teman di sini, ini mengenai alur cerita ya. Jadi kalau aku lihat sih, kemungkinan kamu di sini banyak yang sudah selesai dengan apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Ini ya. Jadi entah kamu mungkin di masa kecil, masa remaja pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan orang tua, atau bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu yang mungkin ada yang berpisah gitu ya, atau mungkin hal-hal lain, atau mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami kisah cinta yang sangat tidak menyenangkan. Tapi aku lihat kamu sudah selesai dengan itu semua. Kamu sudah mengambil apa pelajarannya, sudah mengubur segala kepahitannya, sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Aku rasa itu poin terbaik dari apa yang sudah kamu usahakan selama ini. Sehingga kalau kamu sudah bertemu dengan seseorang ya, bisa aja dia orangnya. Atau kalau kamu di sini belum, Kak, aku tuh masih single, maka nanti orang yang akan bertemu dengan kamu adalah orang yang sama-sama sudah sesiap itu sama kamu. Jadi the world, bener-bener orang yang sudah memutuskan untuk serius. Bisa jadi aku nanti kalau pacaran emang pengen serius ya, nggak kepingin main-main. Aku kedepannya pengen menikah, karena sekarang kamu pasti tahu lah ya, ada orang yang nggak mau menikah atau tidak mau punya anak. Yang mana itu keputusan masing-masing orang aja. Aku nggak mau ngejudge apapun, tapi dia akan bilang ke kamu, aku pengen menikah. Mungkin juga dia pengen punya anak, dia akan bilang. Jadi kalau di awal-awal sudah ada kejelasan bahwa kamu punya tujuan yang sama, oh iya aku juga nanti suatu saat pengen kok menikah, aku suatu saat pengen kok jadi orang tua gitu ya, maka oke, kita bisa lanjut gitu. Dan di proses itu ya namanya dua orang yang berbeda, pasti ada aja adaptasinya. Ada, oh kamu ternyata begini ya orangnya, oh ternyata kamu nggak suka ya dibeginiin. Jadi kayak adaptasinya tuh ada aja. Cuma karena di sini memang tujuannya sudah sama, jadi lebih minim drama, lebih minim bucin. Bahkan mungkin di sini nggak saling bucin, tapi saling memahami aja gitu. Oh kamu begini, begitu, seperti itu. Dan di sini juga karena memang tujuannya sudah jelas ke depan, jadi nggak memaksakan. Jadi nggak memaksakan, ayo aku tahun depan sudah umur sekian, kamu harus segera menikahi aku. Atau mungkin, ayo tahun depan aku sudah sekian, kita harus segera menikah, tuh enggak gitu loh. Dan juga keputusan untuk menikah, kalaupun memang kamu dan dia benar-benar berakhir di pernikahan, benar-benar tujuannya ke sana, itu bukan lagi karena iri dengan orang lain. Ih teman-teman aku sudah nikah semua,
ayo dong kita kapan, nggak kayak gitu. Jadi bener-bener sebuah titik dimana kamu dan dia sudah saling melihat kelebihan masing-masing, karakter masing-masing, tujuan yang sama, sudah bisa melihat bahwa kalian akan bisa kompak gitu loh menghadapi segala ujian kehidupan, sudah mengerti tabiat masing-masing, sudah saling memahami perbedaan tradisi keluarga masing-masing dan sebagainya. Jadi kayak ini keputusan yang diambil dengan sangat sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Mudah-mudahan akan menjadi sebuah awal mula yang bahagia antara kamu dan dia. Sudah nggak membawa-bawa kisah masa lalu, nggak membanding-bandingkan dengan mantan, jadi udah fresh aja gitu loh tujuan kesananya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi kisah kamu dan dia, karena emang aku lihat kamu dan dia sama-sama dewasa, sama-sama mencari orang ternyaman. Mungkin bukan terkaya, bukan tercantik, terganteng atau gimana, tapi ternyaman gitu. Tetap manusia biasa, tapi dengan segala kurang-kurang antara kamu dan dia tetap nyaman gitu loh. Bisa bercandanya, seru-serunya, punya keseriusan juga gitu. Dan membangun keintiman yang sama-sama hangat gitu di sini. Keintiman bukan berarti seksual ya, tapi ya intim aja gitu, kayak bisa menceritakan kisah terdark, terdalam, tergelap yang selama ini kamu rahasiakan, tapi kamu bisa cerita ke dia. Mungkin sambil nangis, mungkin sambil ada kemarahan yang bisa kamu luapkan gitu di kisah itu. Atau mungkin juga kamu dan dia punya bahasa cinta yang sama, saling mengisi baterai cinta dengan semangat yang sama gitu. Kalau kartu Wands emang biasanya bercerita mengenai energi api ya, energi yang membara, meledak-ledak, dan itu sangat bisa kamu rasakan di hubungan kamu dan dia. Jadi ada kedewasaannya, tapi juga ada rasa hangat dan nyaman yang kamu rasakan, rasa aman juga gitu di sini. Sama-sama punya passion yang sama sih. Bisa aja kamu dan dia punya impian atau hobi yang sama, sehingga itu juga memudahkan proses. Gimana ya, kalau orang punya hobi sama biasanya lebih enak gitu ngobrolinnya. Sama-sama suka kucing mungkin, sama-sama suka nonton film, suka baca buku, suka masak gitu loh. Jadi ada poin-poin yang coba resep ini, coba baca buku ini, coba nonton film ini gitu-gitu loh. Jadi aku rasa itu yang akan sangat membantu hubungan kamu dan dia. Terlepas emang dari awal kalian berdua sama-sama sudah sedewasa itu ya, pemikirannya, berapapun usia kamu dan dia pada saat bertemu. Ada Nine of Pentacles. Sama-sama nyaman, sama-sama bisa mengeluarkan sisi terbaik kamu. Jadi dia di sini nggak memaksa kamu harus potong rambut begini, kamu harus bersikap begini, enggak. Ya sudah, nyaman aja gitu di sini. Kamu bisa nyaman menjadi diri kamu, mengeluarkan sisi terbaik kamu yang mungkin sebelumnya kamu tahan-tahan ketika harus kumpul keluarga atau dengan mantan-mantan kamu, tapi bersama dengan dia kayak ya inilah saya gitu. Tapi tetap kamu sebagai manusia atau mungkin sebagai individu mengerti kelebihan aku ini kamu keluarkan, tapi juga kamu mengerti kekurangan kamu apa ya, sebisa mungkin lebih banyak kelebihannya gitu yang kamu berikan di hubungan ini. Tapi di sini mengenai kebebasan, kamu bisa bebas mengeluarkan pendapat kamu dengan cara yang baik. Kamu bisa menjadi versi terbaik kamu. Kamu bisa bilang kayak aku tuh sukanya begini, sukanya begitu. Aku nggak suka kalau kamu begini, aku nggak suka kalau kamu begitu gitu. Saling terbuka. Kebebasan untuk membangun hubungan ini tujuannya sama, tapi sebagai individu tuh kayak ada kebebasan untuk aku punya impianku, izinkan aku menikmati impianku, izinkan aku menikmati me time-ku, izinkan aku menikmati momen dengan teman-temanku, keluargaku gitu loh. Jadi nggak kemana-mana berdua aja, ada momen bersama, tapi ada momen dimana saling membebaskan untuk hobi dan aktualisasi individu pribadi gitu. Tapi ya di sini kalian berdua walaupun begitu tetap bersatu, tetap sama-sama beraksi gitu. Dia beraksi dengan caranya, pembuktian cintanya ada, nggak cuma sekedar janji. Kamu pun juga sama. Jadi sama-sama membangun, sama-sama mengusahakan. Kalaupun ada masalah, sama-sama ayo kita selesaikan masalah ini gitu. Jadi tuh enak gitu loh jalannya kamu dan dia, karena sama-sama mengusahakan dengan impact yang sama besarnya, dengan energi yang sama besarnya. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada suatu saat helm kamu hilang dan kamu harus banget nih naik motor bareng sama dia, tapi kamu ngerasa aman gitu, karena kamu tahu dia akan mengendarai motor ini dengan hati-hati. Seperti itulah, walaupun memang disarankan pakai helm gitu ya, tapi ya namanya hidup ya. Seperti itulah intinya. Jadi intinya kamu dan dia sama-sama mengusahakan hubungan ini dengan energi yang sama. Jadi kamu nggak akan ngerasa aku capek sendirian, aku yang berjuang sendirian, itu nggak. Dia pun sama. Seperti itu ya. Dan poin lainnya, aku masih mau lihat alur kisah kamu dan dia.
Oh ya, emang sejak awal ya memvalidasi, mengkonfirmasi bahwa sejak awal emang dia tujuannya sudah seserius itu sama kamu. Jadi bisa aja di sini dia nggak terlalu butuh waktu yang sampai bertahun-tahun untuk pacaran sama kamu. Ya mungkin di sini 6 bulan pacaran, sudah yakin keluarga ngasih restu, sudah saling mengerti tabiat, mengerti bagaimana pengelolaan uang, kebiasaan-kebiasaan, kisah masa lalu, kayak oke, aku terima dan mau nggak menjadi pasangan aku, gitu-gitu. Jadi engagement ya, lamaran, komitmen, dan level yang lebih tinggi itu dari awal tuh antara kamu dan dia sudah ada. Jadi makanya kenapa di sini aku bilang bahwa di hubungan kamu dan dia, selama kamunya yakin ya dengan itu semua dan kamu benar-benar sudah selesai dengan segala kisah masa lalu kamu, maka ya dia akan datang dengan kecepatan yang kamu nggak menduga-duga gitu. Ada pigeon di sini ya, burung merpati, healing. Jadi aku lihat memang energi healing kamu tuh sudah sangat sebesar itu, sudah terbebaskan dari segala-galanya, bebas dari hubungan yang toksik. Dan di sini kamu siap untuk level selanjutnya. Ini nggak cuma di kamu tapi di dia juga sama. Jadi ya aku bilang tadi, sudah sama-sama siap, sudah sama-sama bebas, sudah sama-sama mengerti tentang diri sendiri, sudah memahami aku seperti ini, aku baiknya di kondisi ini dan sebagainya kita. Lalu di sini ada the other. Ada beberapa dari kamu yang memilih kartu kedua ini pernah ada kondisi ya. Kamu ingat-ingat aja, mungkin kamu pernah diselingkuhin, atau bahkan mungkin kamunya selingkuh, atau mungkin kamulah orang ketiganya gitu, atau mungkin kamu pernah melihat kejadian ini di pernikahan orang tua kamu, atau mungkin kisah-kisah orang di sekitar kamu yang membuat kamu pernah takut untuk in relationship, takut untuk komitmen, takut untuk menikah gitu-gitu loh. Tapi kamu sudah selesai dengan ini semua. Jadi energi healing ini sudah lebih mendominasi, terutama buat kamu yang pernah mengalami kejadian ini. Tapi kalau sekarang kamu masih merasa aku pernah kak di kondisi ini dan aku masih sangat terluka, aku masih sangat trauma, maka coba usahakan healing itu, penyembuhan itu. Jadi sehingga ini nggak lagi menjadi hal yang menakutkan. Kalau kamu pernah diselingkuhin, maka si orang baru ini tidak akan, mudah-mudahan aminin, melakukan hal yang sama. Tapi energi itu harus kamu yakini dulu bahwa si orang baru ini akan membawa energi yang lebih fresh buat kamu. Atau mungkin kalau orang tua kamu pernah mengalami kejadian ini, maka mudah-mudahan energinya berhenti di orang tua kamu, sementara kamu sudah tersembuhkan dan akan mengusahakan yang lebih komitmen, lebih setia gitu untuk pasangan kamu selanjutnya, cinta sejati kamu gitu. Kemudian ada family, ada blessing, ada keberkahan ya dari keluarga masing-masing, aminin. Kamu sangat diterima dengan hangat. Jadi keluarga dia menerima kamu dengan hangat ya. Tidak ada penolakan, dalam artian restu itu ada, dan keluarga kamu pun juga akan menerima dia dengan sangat hangat, sangat terbuka, sangat bahagia gitu dengan kehadiran masing-masing. Jadi orang tua kalian atau keluarga kalian sama-sama melihat bahwa penyatuan atau mungkin pertemuan antara kamu dan dia sama-sama saling membuat kalian berdua itu menjadi orang yang lebih baik, mungkin lebih disiplin, lebih lembut, lebih bisa keluar gitu potensi terbaiknya. Jadi aku rasa itu sih yang nanti itu bisa sangat kamu rasakan di hubungan ini. Jadi kenapa restu itu muncul, karena memang kualitas kamu dan dia di sini sudah sangat teruji gitu di sini. Makanya kenapa keluarga juga yakin aja bahwa kalau kalian menikah nanti kalian berdua akan baik-baik aja, bahkan mungkin lebih baik lagi dibanding sebelum pertemuan itu terjadi gitu. Aminin ya. Kemudian di sini juga ada kalau ini lebih kepada apa arti hadirnya dia di hidup kamu gitu. Aku berharga, aku sangat layak untuk dicintai gitu ya. Kartu ini lebih kepada itu ceritanya. Jadi kalau emang sebelumnya kamu pernah ada luka yang sedalam itu, pernah ditinggalkan, pernah diabaikan entah oleh mantan atau orang tua kamu sendiri atau siapapun itu ya, dan kamu biasanya orang-orang yang pernah ditinggalkan, diabaikan atau menjadi apa ya, ada orang ketiga gitu ya, biasanya ada perasaan bahwa apakah ini kesalahan aku, apakah aku berharga, apakah aku layak, apakah aku pantas dicintai. Tapi hadirnya dia membuat kamu merasa yakin lagi bahwa kamu memang layak dan pantas dicintai, bahwa kamu seberharga itu. Jadi mulai sekarang
Mudah-mudahan kamu sudah bisa ada di fase yang kamu mengerti bahwa kamu selayak itu, kamu sepantas itu, kamu seluar biasa itu. Dan dia akan sering memuji kamu. Dia akan mungkin di sini memberikan bahasa cinta kamu. Kalau kamu suka dikasih hadiah, dia akan ngasih hadiah buat kamu. Ya mungkin bukan hadiah yang selalu mahal-mahal, tapi mungkin makanan yang kamu suka, ngajak kamu nonton film yang sudah kamu tunggu-tunggu, kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa itu sih yang mana dia akan melihat bahwa kamu bisa nyaman denganku dengan menunjukkan sisi terbaik kamu atau sisi terburuk kamu gitu di sini. Jadi dia bisa apa ya? Aku membahasakannya tuh kayak dia bisa menemukan versi terbaik kamu, maka semoga kamu bisa melihat sisi terbaik kamu jauh sebelum dia menemukan kamu. Semoga. Dan yakinlah bahwa kamu seberharga itu. Kalau dia bisa yakin bahwa dia akan bisa bersama dengan kamu sampai puluhan tahun ke depan, ya seharusnya kamu juga yakin bahwa kamu juga bisa menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Ya. Aku akan dilindungi. Dia akan melindungi kamu. Dia akan memberikan cahaya di hidup kamu. Yang mungkin sekarang kamu lagi sendirian, atau mungkin kamu masih merasakan cahaya yang masih redup gitu ya, masih belum seterang ini, tapi nanti dia akan membawa lentera yang lebih terang buat kamu, sehingga mungkin dia akan mengajak kamu ke sebuah pengalaman baru, melihat dunia dalam perspektif yang lebih indah, lebih bercahaya, lebih positif gitu buat kamu. Dan dia akan memberikan perlindungan ternyaman. Dia akan melindungi kamu secara fisik, memberikan kenyamanan secara hati, cinta yang banyak buat kamu, melindungi kamu secara keuangan kalau dia pihak laki-lakinya, sehingga kamu ngerasa aman gitu bersama dengan dia. Dan mungkin kalau kamu memang dulunya pernah merasa di masa kecil kamu atau masa remaja kamu pernah ditinggalkan oleh orang tua atau mungkin orang yang kamu sayang, kamu akan bisa merasakan betapa bahagianya dipeluk oleh orang yang mencintai kamu sebesar itu. Rasa hangatnya dan kenyamanan yang berbeda banget gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi fase yang kalau sekarang belum kamu rasakan, tapi mudah-mudahan akan menjadi kisah kamu ke depannya bersama dengan dia. Kemudian arti hadirnya dia yang lainnya buat kamu ya di sini, bahwa dia akan mengisi kekosongan di hati kamu, atau mungkin kalau pernah ada orang yang meninggalkan kamu, tapi dia akan mengisi kekosongan itu, atau dia akan benar-benar menjadi orang yang sangat bisa kamu andalkan dalam berbagai situasi. Jadi dia ini akan siap untuk hadir di hidup kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa sedih tau kak, aku masih single aja sekarang, it's okay. Nikmati waktu kamu, aktualisasi diri, fokus dengan pekerjaan, pendidikan kamu, rawat diri kamu baik-baik, jalan-jalan sendirian gak apa-apa, selama kamu bisa melindungi diri kamu sebaik-baiknya. Jangan lindungi diri kamu juga dari apapun itu. Ya, apapun itu, entah lindungi diri kamu secara fisik, secara pemikiran dan sebagainya, atau energi kamu ya. Lindungi energi kamu dari orang-orang yang energi kamu gak akan bohong bahwa mungkin kamu gak cocok sama dia, tapi jangan dipaksakan. Tapi kalau dengan dia, aku rasa energi kamu pun akan bisa merasakan, oh dengan dialah aku bisa aman dan nyaman gitu loh untuk kedepannya. Kemudian ini adalah hashtag ya, karma. Jadi kamu akan memanen apa yang pernah kamu tanam. Jadi mudah-mudahan kamu sudah pernah menanam kebaikan atau menebar kebaikan ke banyak hal. Mungkin kesabaran kamu, mungkin kamu sudah memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Mungkin juga kamu pernah menangis, tapi kamu gak drama. Kamu bisa mengelola emosi kamu, mudah-mudahan menjadi karma baik kamu juga. Atau mungkin kebaikan-kebaikan kamu yang nanti karmanya dalam bentuk ini, dalam bentuk ini semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan hadirnya dia adalah hal terbaik yang bisa menjadi hadiahnya kamu dari semua penantian kamu. Mungkin juga kamu yang pernah patah hati, tapi karma baiknya ini semua. Seperti itu. Ada carriage, di sini ada kereta ya. Sebuah perjalanan bisa secara fisik ataupun mental. Tapi di sini aku rasa mudah-mudahan perjalanan kamu dan dia akan aman. Entah mungkin nanti dia akan membawa kamu ke kotanya dia atau ke negaranya dia, atau mungkin nanti kalian berdua akan punya kota atau negara impian yang nanti akan kalian datangi, kalian tinggal di sana, memulai petualangan baru, pernikahan baru, kehidupan baru, seperti itu. Jadi di sini mengenai perjalanan, namanya perjalanan, kadang mulus, kadang ada lubang, kadang ada kondisi rodanya harus diperbaiki, tapi
Aku rasa kamu dan dia akan aman. Mudah-mudahan, aminin di sini ya. Kemudian aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia yang mungkin bisa kamu ingat-ingat ya. Kita lihat apa aja. Dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan seni. Mungkin seni lukis, seni patung, atau mungkin pekerjaan dia berhubungan dengan kurator kesenian barangkali. Seperti itu ya. Dia di sini punya public speaking yang bagus. Kemungkinan dia bekerja sebagai PNS atau mungkin di kementerian atau sesuatu yang berhubungan dengan badan negara. Seperti itulah, kenegaraan ya. Bisa aja dia suka dengan warna-warna yang hijau atau biru seperti itu. Kemudian di sini dia wangi ya. Kemungkinan dia sangat bisa menjaga dirinya bersih, rapi, wangi, dan aroma parfumnya dia itu akan menjadi aroma yang sering nanti akan kamu kangenin gitu. Jadi kalau dia harus keluar kota, keluar negeri, dan harus berjauhan karena mungkin ada tugas dari pekerjaan dia atau pendidikan dia, kamu akan kangen dengan aroma parfumnya dia somehow gitu. Dan iya, ini sini memvalidasi, mengkonfirmasi nanti akan ada kemungkinan pernikahan antara kamu dan dia. Mudah-mudahan menjadi sebuah fase di mana kamu akan benar-benar jatuh cinta, nggak cuma jatuh cinta tapi benar-benar berjuang bersama, dan ada rasa aman yang kamu rasakan bersama dengan dia. Yes, di sini ada kemungkinan dia berbeda negara atau berbeda kota sama kamu, atau mungkin nanti kamu dan dia akan pindah ke luar kota, luar negeri seperti yang tadi sudah ku jelaskan ya. Iya, ini mengkonfirmasi kondisi yang sama ya. Kemudian di sini dia suka dengan lingkungan yang lebih alami, dia suka dengan hutan-hutan kota atau mungkin yang lebih natural lah ya situasinya. Oktober bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan, bulan kelahiran dia, atau mungkin bulan pernikahan kamu dan dia. Iya, dia di sini punya banyak kebaikan hati. Jadi dia suka membantu orang lain, membantu orang yang membutuhkan tanpa melihat agamanya apa atau warna kulitnya apa. Emang baik ya orangnya. Dia mungkin di sini suka begadang. Entah memang di sini dia bekerja untuk sebuah perusahaan yang jam waktunya beda dengan yang sekarang. Misalnya dia tinggal di Jakarta tapi bekerja buat perusahaan di London. Itu kan beda zona waktu, jadi mungkin dia harus bergadang atau mungkin kerjanya di malam hari. Seperti itu. Kemudian aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Libra, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa L, B, I, A, U, S, W, J, T, H, P. Lalu di sini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 27, 4, 23, 10, 8, 2, 13, 3, 15, 21. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu, semoga ada banyak afirmasi positif yang nanti akan bisa hadir di kisah cinta kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, kan aku lihatkan di sini tentang kisah cintamu, tapi nanti akan aku fokuskan kepada bagaimana alur kisah cintamu bersama dengan dia. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai di sini ya, mengenai cinta sejati kamu, alur kisah kamu dengan dia. Ada 9 of Wands, 5 of Wands, Queen of Pentacles. Aku rasa yang memilih kartu ketiga ini yang paling struggle ya mengenai kisah cinta kamu, impian kamu, harapan besar kamu mengenai pernikahan, dan juga peran kamu nanti sebagai ayah atau ibu gitu, yang sebenarnya itu impian kamu. Hanya saja mungkin kamu di sini sangat takut ya. Sebagian besar kelihatannya agak takut untuk in relationship, menikah, atau mungkin menjadi orang tua ya. Karena aku lihat di sini luka kamu banyak banget, dan sampai sekarang aku lihat banyak yang masih struggle dengan hal ini. Kamu masih dalam proses untuk sembuh, tapi aku lihat banyak yang sudah mengusahakan untuk sembuh dari segala luka yang pernah kamu alami sebelumnya. Sebenarnya 2 poin besar luka yang sering kali aku lihat di klien aku, atau mungkin yang komentar-komentar di status YouTubeku ya, kayak aku tersakiti dari mantan pacar, atau aku tersakiti dari kisah orang tuaku gitu, pernikahan orang tua. Biasanya sih 2 poin itu ya. Aku nggak tahu kamu yang mana, atau mungkin ada poin lainnya yang tidak aku sebutkan tadi. Tapi di sini tuh kamu kayak masih merasakan lukanya.
Jadi aku rasa mudah-mudahan kamu di sini berproses sedikit lagi sampai kamu benar-benar sembuh. Karena aku lihat kamu di sini mengerti bahwa kalau kamu belum selesai dengan rasa trauma atau sakit ini atau kemelekatan ini, maka nanti kamu akan berantem aja dengan siapapun kamu bersama. Kalau luka ini belum sembuh, kamu akan cenderung berantem dengan dia. Lebih mungkin buat emosi karena belum terkontrol, kamu lebih mungkin buat memproyeksikan kesakitan di masa lalu kamu di hubungan baru kamu akan lebih mungkin untuk pesimis mengenai kisah cinta kamu. Makanya di sini aku lihat sih mayoritas dari kamu kayak memang butuh sih di sini kayak berproses dulu gitu. Jadi kalau emang sekarang kamu sedang berproses untuk menyembuhkan lukamu sebesar apapun itu, mudah-mudahan Tuhan di sini membukakan pintu dan jalan terbaik sampai nanti kamu benar-benar sembuh. Kenapa? Kalau aku lihat di sini semesta melihat bahwa kamu punya potensi untuk kamu benar-benar sembuh dari luka-luka itu. Butuh waktu tapi bisa. Karena Queen of Pentacles selalu aku lihat gambarnya sebagai seorang healer, penyembuh gitu. Jadi kalau kamu gini, banyak dari kamu yang sudah punya impian, mungkin di masa kecil atau masa remaja, di saat usia kamu jauh lebih muda, kamu tuh ada bayangan kayak pingin deh suatu saat menikah, pingin deh aku nanti menjadi ibu atau ayah gitu. Cuma dengan segala kondisi yang sudah kamu alami dan kondisi dunia yang semakin gak karu-karuan, kamu tuh kayak sudahlah, kayaknya gak nikah juga gak apa-apa, gak punya anak juga gak apa-apa. Tapi sebenarnya hati kecil kamu tuh bisa loh. Semesta melihat potensi kamu tuh ada loh. Suatu saat kalau kamu menikah, kamu sangat mungkin menjadi istri dan atau suami yang luar biasa. Suatu saat kalau semesta menitipkan anak kepada kamu akan sangat potensial menjadi ibu yang sangat luar biasa, menjadi ayah yang bisa diandalkan anak-anak kamu. Makanya di sini untuk potensi sebesar itu, maka lakukan penyembuhan itu dulu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pintu yang akan membuka kisah kamu selanjutnya, petualangan baru kamu dengan hati yang lebih tenang, hati yang lebih gembira, kamu yang lebih bisa menjadi versi terbaik diri kamu, seperti itu. The Lovers, pada akhirnya di sini setelah kamu tersembuhkan ya, setelah kamu benar-benar lebih tenang dengan diri kamu, setelah kamu mengerti arti kenapa kok Tuhan pernah memberadakan saya di situasi yang gak enak ini, setelah kamu tahu apa maknanya, setelah kamu belajar, setelah kamu memaafkan banyak orang termasuk diri kamu sendiri, kamu akan sangat bisa menarik energi dia, the lovers-nya kamu. The lovers gak cuma orang yang kamu cintai atau mencintai kamu, tapi lebih dari itu energinya tuh kuat banget sebagai sahabat sejati gitu. Cinta sejati iya, sahabat sejati iya. Kalau cinta sejati, dimana kamu dan dia saling setia, saling membangun, saling percaya, saling sayang-sayangan, manja-manjaan. Kalau sahabat, kamu dan dia akan kuat bersama dalam situasi apapun, dalam suka dan duka. Ketika ada masalah, ya emang gak enak, kadang dar-der-dor kaget gitu ya, tapi kamu dan dia akan sama-sama, ayo kita menghadapi ini bersama-sama. Kita harus sama-sama kuat, itu kamu dan dia. Jadi ketika yang satu lagi jatuh, lagi ada ujian tertentu, yang satu ayo aku topang, ayo aku bantu, ayo aku support, kayak gitu. Itu sahabat, dan kamu akan bisa menjadi diri kamu yang lucu, kamu yang aneh, kamu yang dengan segala kebiasaan buruk kamu sehari-hari gitu-gitu. Kayak ya udah terima aja gitu, namanya sahabat. Itu sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Memang aku lihat di kamu dan dia ada beberapa perbedaan, entah itu memang karakter atau hobi atau apapun itu, tapi saling mengupayakan untuk sama-sama memahami aja gitu perbedaan tersebut, saling beradaptasi, saling bisa bercerita apapun. Aku rasa komunikasi kamu dan dia akan sangat bagus sih di sini. Kalau kamu dulu pernah melihat pernikahan orang tua kamu berantakan karena komunikasi yang berantakan, atau mungkin kisah kamu sebelumnya berantakan karena komunikasi yang berantakan, aku lihat kamu dan dia akan jauh lebih baik dari itu semua. Karena aku lihat kalian berdua nanti nggak akan saling ngejudge. Jadi kalaupun ada kesalahan, ya namanya kamu manusia, dia manusia, pasti ada aja kesalahannya, tapi ya saling memaafkan. Aku rasa kualitas terbaik dari hubungan kamu dan dia adalah saling memaafkan itu, dan ngasih kesempatan untuk lebih baik lagi. Selama itu bukan kesalahan yang fatal ya selama itu kegiatan sehari-hari yang ya tiba-tiba dia
mungkin tumbler kesayangan kamu, tapi ya udah, tumbler bisa dibeli lagi, tapi ya udah, yuk kita baikan lagi gitu gitulah. Itu sih so far yang aku lihat kualitasnya. Yang ada King of Cups, iya. Kalau dia, terutama dia kalau dia adalah pihak laki-lakinya, aku rasa di sini kamu akan bisa melihat betapa bahagianya dibersamakan dengan seorang laki-laki yang green flag banget, yang baik banget. Ya, manusia biasa ada aja kurang-kurangnya, tapi secara kualitas lebih banyak hal baik tentang dia. Romantis iya, hatinya baik, dia punya cinta kasih yang besar kepada kamu, cintanya banyak, kepada makhluk Tuhan yang lain kasihnya banyak gitu loh. Jadi kayak melihat hewan gitu, kayak ngasih makan, ngelihat ada orang yang kesusahan dibantu gitu-gitu. Sangat toleran, sangat enak diajak ngobrol, sangat bisa memahami, nggak gampang ngejudge. Dia adalah suami yang bisa memahami pasangannya. Dia adalah ayah yang sangat bisa jadi contoh terbaik buat anak-anaknya. Ngurusin anak, parenting, main sama anak gitu-gitu, ngajarin baca, ngajarin jalan, gitu-gitu dia mau gitu. Dan somehow emang kalau dari deck tarotku yang ini kelihatannya dia suka liburan ya, liburan, bersenang-senang in a good way, dengan cara yang baik. Jadi mungkin kalau hidup kamu sebelumnya kelam, tidak melihat dunia dalam persepsi yang menyenangkan, dia akan membawa kamu ke situasi yang baru, yang lebih fresh, lebih menyenangkan, lebih fun, lebih bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan itu akan menjadi kisah kamu dan dia. Kemudian alur kisah kamu yang lainnya, iya, kamu di sini kayaknya pernah patah hati yang patah banget. Ya, jadi bener-bener kehilangan yang sangat-sangat dalam, kehilangan yang kamu ngerasa, oh aku tidak akan bisa merasakan bahwa aku akan dicintai lagi seperti mantan aku, atau mungkin aku gak akan menemukan orang sebaik mantan aku, tapi bisa kok, dan ini lebih baik gitu ya. Jadi di sini kalaupun memang kamu harus selesai kisah cintanya dengan si orang lalu, maka ikhlaskan, izinkan dia pergi dan dia memilih jalannya, dan kamu pilihlah jalan terbaiknya kamu gitu di sini. Nggak enak, tapi semesta melihat bahwa kamu akan bisa menghadapi luka ini. Penyembuh, sembuh gitu di sini. Jadi mudah-mudahan kamu bisa berdamai dengan kondisi ini. Nggak enak, tapi butuh waktu, tapi bisa lah di sini ya. Aku yakin kamu juga bisa in control, dalam kontrol. Jadi kamu bersama dengan dia tuh nggak ada tekanan, nggak ada tekanan dari keluarga, nggak ada tekanan dari dia, nggak ada paksaan dari dia. Kamu harus begini. Aku sukanya kalau kamu pakai baju warna ini tuh, enggak gitu loh. Jadi ya kamu yang seperti itu. Kalaupun kamu punya kekurangan, ya gimana cara kamu supaya kekurangan itu nggak mendominasi gitu di hubungan ini. Dan juga mau nggak mau kamu dan dia sama-sama harus menendang atau sebisa mungkin mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, entah itu berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari, mungkin pemikiran-pemikiran yang negatif atau sesuatu yang nggak baik gitulah. Jadi itu sesuatu yang terjadi begitu aja. Aku suka bangun kesiangan, maka aku akan meninggalkan kebiasaan itu. Itu dimulai dari diri kamu, tanpa dia paksa-paksa, tapi kamu mengerti bahwa oh aku harus semakin serius, maka aku harus serius juga dengan kehidupan aku gitu. Jadi nggak ada lagi teriak-teriak buat ayo kamu harus berubah gitu, enggak, tapi benar-benar dengan kesadaran bahwa hubungan ini penting, maka penting juga untuk meningkatkan kualitas pribadi kamu dan dia masing-masing gitu. Abundance di sini, pikiran yang positif. Abundance itu keberkahan ya, keberkahan, rezeki yang melimpah, aminin. Dalam bentuk apa? Mudah-mudahan dalam bentuk keuangan, punya rumah, hati yang bahagia, dihadirkan teman-teman yang baik, keluarga yang ngasih restu, kalian berdua yang saling bertumbuh bersama. Kalaupun ada masalah ya dihadapi bersama, itu rezeki ya. Kesehatan yang baik, fisik dan mental. Aminin. Mudah-mudahan kamu dan dia akan sama-sama saling bisa berjuang untuk menjemput keberkahan dan rezeki ini, kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan yang tadinya kamunya sedih, murung, putus asa, mudah-mudahan nanti kamu dan dia akan saling membahagiakan bersama-sama. Kemudian lebih bahagia ya, jadi happiness, lebih bahagia,
pilihan yang sehat. Jadi walaupun pakai baju merah, tapi intinya adalah keceriaan, bukan red flag, tapi keceriaan, kebahagiaan, optimisme. Seperti itu. Jadi di sini dia akan menjadi orang yang semakin mendukung kamu, ya, akan membuat kamu lebih mencintai diri kamu. Dan di sini mengerti bahwa kalian berdua saling cinta tapi punya kebutuhan masing-masing untuk aktualisasi diri, untuk mengembangkan pendidikan, kursus, menikmati hobi, kumpul dengan teman-teman yang mungkin dia nggak selalu bisa bersama dengan kamu. It's okay, ada waktunya bersama, ada waktunya me time, seperti itu. Dan benar-benar pilihan yang lebih baik lah dibanding sebelumnya. Kamu nanti akan bisa merasakan energi itu, karena energi nggak pernah bisa bohong ya. Jadi nanti kamu akan bisa mengerti itu dan ya lebih bahagia lah intinya. Aminin di sini buat teman-teman yang memilih kartu ketiga, ya. Lalu di sini lebih kepada arti hadirnya dia di hidup kamu. Sebesar apa artinya dia? Aku adalah hadiah. Jadi dia adalah hadiah yang, atau mungkin seseorang yang sudah lama kamu tunggu-tunggu, yang mana hadirnya dia membawa banyak perubahan besar. Kupu-kupu yang sangat banyak ini menggambarkan perubahan ke arah yang lebih baik tanpa dipaksa, tapi alami begitu aja, seperti yang sudah kujelaskan tadi. Kamu akan terkontrol, kamu akan lebih damai, lebih tenang bersama dengan dia karena kamu merasa aman, karena dia selalu support sama kamu, dia menghargai boundariesnya kamu, dia menghargai kamu, tidak memaksa-maksa, tidak mengancam-ngancam, seperti itu. Dan di sini ada bunga-bunga yang mana kamu siap buat jatuh cinta lagi, kayak oh seperti inilah rasanya dicintai, dengan tulus, komunikasinya bagus, menjadi sahabat juga gitu loh. Jadi bahagia ini seperti anak kecil yang bermain-main di taman bunga gitu ya. Jadi bisa menunjukkan sisi kekanak-kanakan kamu tanpa kamu ngerasa takut dijudge sama dia gitu-gitu. Itu jadi minta dibeliin permen, minta dibeliin es krim sama dia, tapi dia melihat itu sebagai hal yang fun, lucu, cute dari kamu. Seperti itu. Energi feminin ya, energi kamu bersedia dimanja, dia akan manjain kamu, dia akan serulah sama kamu intinya. Seru banget hubungan kamu dan dia di sini. Aminin ya. Aku merasa dicintai. Jadi dia akan memberikan cinta yang banyak sama kamu. Dia mencintai kamu, teman-temannya juga menerima kamu, senang sama kamu, sayang sama kamu, keluarga dia juga sayang sama kamu. Jadi cinta yang kamu dapatkan itu gak cuma dari dia, tapi dari lingkungannya dia. Jadi kalau misalnya kamu pernah punya orang tua yang mungkin hubungannya kurang baik atau belum baik sama kamu, mudah-mudahan kamu akan bisa merasakan dicintai oleh keluarga itu. Ternyata begini rasanya dari keluarga dia, mudah-mudahan. Seperti itu teman-teman. Jadi aminin aja bahwa dia akan membawa suasana yang baru buat kamu. Seperti itu, kebahagiaannya, cintanya, dukungannya, ketawa barengnya, seru-seruannya, jalan-jalan kemana, liburan kemana barangkali ya, karena energinya lebih kepada dunia yang berbeda sama kamu. Tapi kamu akan bisa menikmati dunia itu kayak, oh ternyata begini ya rasanya gitu. Ternyata sebahagia ini gitu. Sesuatu yang mungkin sekarang masih kamu pesimisin, kamunya nggak yakin, tapi nanti mudah-mudahan akan datang. Makanya kamu mulai sekarang, tolong please yakin dengan masa depan ini buat kamu. Kemudian arti hadirnya dia yang lain adalah ada kapak di sini ya. Sesuatu yang melawan kamu. Jadi di sini kalau kamu pernah percaya dengan seseorang, tapi dia mengkhianati kamu, entah itu mantan pacar, entah itu sahabat, entah itu keluarga, maka di sini dia akan melindungi kamu, bahwa dia akan menjadi orang yang sangat bisa kamu percaya. Mungkin kamu nanti harus berjuang untuk, bisa nggak ya aku percaya sama dia gitu, bisa nggak ya aku percaya sepenuhnya untuk hidup puluhan tahun dengan dia. Tapi dia akan membuktikan bahwa dia akan bisa menjadi orang yang kamu percaya, untuk kamu cerita apa aja, menumpahkan segala emosi, segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan kamu akan merasa bener-bener aman sama dia gitu. Jadi itu arti hadirnya dia buat kamu. Ada anjing di sini ya, dia akan melindungi kamu. Iya, sebagai sahabat juga. Jadi di sini anjing itu kan hewan yang sangat setia, sahabat terbaik manusia gitu kan. Jadi kamu bisa percaya itu ke dia. Setianya luar biasa. Dia akan melindungi kamu dari energi-energi yang buruk di sekitar kamu. Dan dia bahkan melindungi kamu dari keluarga dia yang mungkin kayak, kamu yakin menikah sama dia? Dia akan, iya tante aku yakin sama dia, karena
Dia akan menjelaskan kebaikan kamu karena dia begini gitu. Jadi mudah-mudahan keamanan fisik, keamanan mental, keamanan finansial kalau dia pihak laki-lakinya, aminin teman-teman di sini ya. Adalah yang lain, ada vacation. Iya, ini memvalidasi. Mudah-mudahan memang dia orang yang suka liburan, sehingga nanti kamu dan dia akan liburan kemana gitu ya, ke luar negeri mungkin, ke negara-negara yang mungkin sekarang masih kamu bayang-bayangkan gitu ya, kayak Tuhan pengen dia liburan ke sana. Mudah-mudahan nanti kesananya bareng sama dia. Mudah-mudahan, aminin. Dan juga ini nggak hanya bercerita mengenai liburan ke sebuah negara, sebuah daerah, tapi juga liburan dalam artian kamu benar-benar bahagia dengan dia. Kalau selama ini kamu capek dengan hidup kamu, capek dengan segala perjuangan kamu, mudah-mudahan dalam pelukan dia kamu akan ngerasa senyaman itu, sebahagia itu, sepowerful itu energi yang kamu rasakan ketika bersama dengan dia. Dan mudah-mudahan itu nggak akan lama lagi. Aminin. Kemudian aku mau lihat di sini ciri-ciri tentang dia yang bisa kamu rasakan ya. Dia emang tipikal orang yang selalu bahagia ya, happy go lucky ya, namanya manusia pasti dia juga pernah ada masalah, menghadapi masalah atau marah, tapi dia lebih mengutamakan bahwa ya udah dibuat tenang aja, dibuat happy aja. Kalaupun ada masalah ya tarik nafas dulu, dibuat tenang dan hadapi masalahnya. Jadi aku rasa dia tipikal orang yang bisa meregulasi emosinya dengan baik. Makanya kenapa di sini in control, jaga emosi kamu, karena kamu nanti akan dibersamakan dengan orang yang bisa meregulasi emosinya dengan baik, seperti itu. Sepertinya dia nggak kuat makan pedas. Jadi kalau nanti kamu suka makan pedas dan dianya enggak, mudah-mudahan kamu bisa memahami ya kalau dia pesan makanan yang nggak pedas. Jadi jangan dijudge mental atau jangan dihina-hina, tapi ya udah dibuat ini aja lah, ya udah dibuat pemahaman aja bahwa dia nggak suka makan pedas. Emang di sini ada kemungkinan dia suka liburan kemana gitu ya, suka jalan-jalan, atau mungkin di sini emang dia beda kota atau beda negara sama kamu. Ya, mengkonfirmasi ya bahwa nanti ada kemungkinan kamu akan beda kota, beda negara, mungkin karena dia harus dinas keluar kota, keluar negeri. Tapi tenang aja, jarak yang memisahkan kamu dan dia tetap dekat hatinya gitu. Kemudian di sini poin lainnya, dia di sini punya public speaking yang bagus ya, atau mungkin dia bekerja di bidang hukum atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan untuk masyarakat. Dia di sini emang suka liburan ya, ke tempat-tempat yang mirip dengan Dufan atau Ancol, kayak gitu-gitulah, taman bermain. Di sini ada kemungkinan dia punya brewok ya, kelihatannya, atau mungkin punya kumis tipis, atau mungkin rambutnya agak sedikit panjang kalau dia laki-laki. Dia di sini mungkin agak chubby, agak gemoy, atau mungkin nanti ketika bertemu dengan kamu dia sedang dalam proses penurunan berat badan. Ada kemungkinan juga dia bekerja di bidang perbankan atau keuangan. Satu kartu lagi, dia di sini sangat menjaga penampilan, sangat rapi ya, dan cukup cakep ya. Kalau dia laki-laki dia cakep, ganteng. Kalau dia perempuan dia cantik gitu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Cancer, Aquarius, Leo, Libra, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau dia E, F, O, H, X. Ini bisa teman lama masa sekolah atau mantan pacar. Tapi dengan garis yang kamu harus pahami, yang paling penting adalah dia sudah berubah lebih baik. Jadi kalau dia sudah berubah lebih baik ya mungkin dia sudah layak buat menjadi cinta sejati kamu. Ada B, A, C, Y, D, I. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 10, 12, 22, 16, 20, 14, 13, 18, 25, dan 9. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta sejati kamu. Semoga ada banyak energi positif yang nanti benar-benar hadir di kisah cintamu dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.